Kalau untuk prosedur pendaftaran badan usaha nih Pak, beserta pekerjanya, apakah itu ada prosedurnya atau seperti apa nih Pak? Satu Podcast. Baik, selamat pagi Haryatolan, selamat datang kembali di program Suara Bupati dan Parlementaria. Di mana Haryatolan kali ini kita masih bersama dengan BPJS. Pada pagi hari ini kita sudah bersama Bapak Budi Novrianto sebagai Staff Relationship Officer, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar JKN hadir untuk pekerja. Kita sapa dulu Bapak Budi Novrianto. Selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Mbak Gea. Pagi, baik Pak Budi, sehat pagi hari ini? Sehat. Sehat, oke. Pak Budi, pagi hari ini kita akan membahas JKN hadir untuk pekerja. Dimana kalau mungkin kita cek di data Kabupaten Tangerang di tahun 2023, kalau tidak salah itu ada di 1,5 juta pekerja ya di Kabupaten Tangerang nih Pak Budi. Nah, ini menyangkut dengan pertanyaan yang pertama Pak Budi, dengan angka yang sangat tinggi begitu ya para pekerja di Kabupaten Tangerang. Sebetulnya ada tidak sih Pak landasan atau regulasi kalau para pekerja itu wajib sebetulnya terdaftar sebagai peserta JKN Pak? Oke, baik Mbak Gea. Jadi sesuai dengan ketentuannya itu, peserta program jaminan kesehatan nasional itu memiliki 3 benefit. Jadi sebagai peserta yang terdaftar itu dia terlindungi. Jadi ketika ada sakit sudah tidak perlu memikirkan lagi kemana harus mengakses, kemudian berapa biayanya karena sudah terlindungi di program JKN. Kemudian yang kedua, selama sehat itu kita bisa sharing iuran. Jadi istilahnya gotong royong. Jadi kita bisa membantu masyarakat yang sedang sakit ketika kita sedang sehat. Nah, terkait dengan yang ketiga ini yang regulasi tadi. Nah, khusus untuk pekerja itu kewajibannya melekat kepada dirinya sendiri dan juga kepada pemberi kerjanya. Di mana di Undang-Undang 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional itu disebutkan bahwa pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dirinya dan juga seluruh pekerjanya ke dalam program jaminan kesehatan nasional, kemudian membayar iuran. Berikut juga di Undang-Undang 2004 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu juga disebutkan kewajiban pemberi kerja. Serta yang terakhir itu kita ada Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Di sana sama mewajibkan pemberi kerja itu mendaftarkan dirinya dan juga pekerjanya. Oke, berarti wajib para pekerja untuk mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan begitu ya Pak ya? Didaftarkan BPJS. oleh oleh BPJS Kesehatan BPJS, oleh pemberi kerjanya. Oleh pemberi kerjanya. Oke, berarti kalau misalnya ada karyawan yang tidak dapat, apakah itu bisa diinfokan juga nih Pak? Nah, melalui informasi ini kita sampaikan Mbak, jadi ketika mereka sudah tahu bahwa ini kewajibannya, mereka bisa menyampaikan ke pemberi kerjanya untuk mendaftarkan. Nah, kalau memang nanti ditemukan pemberi kerjanya ada yang tidak memenuhi ketentuan, boleh dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk kita lakukan namanya pengawasan dan pemeriksaan. Oke, baik. Kalau untuk prosedur pendaftaran badan usaha nih Pak, beserta pekerjanya, apakah itu ada prosedurnya atau seperti apa nih Pak? Silakan. Baik. Kalau untuk pekerja, dia kan pasti ada pemberi kerjanya. Nah, untuk pendaftaran pekerjanya ini dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja. Biasanya diwakilkan oleh HRD atau orang yang diberi kuasa. Nanti untuk pendaftarannya bisa secara online, itu melalui website BPJS Kesehatan, atau kita dengan BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada portal bersama, itu juga secara online. Atau bisa datang langsung ke kantor cabang terdekat. Nanti itu bisa diproses secara manual. Itu. Kemudian untuk persyaratannya kita sekalian infokan bahwa cukup menyiapkan NIB atau nomor induk berusaha, kemudian NPWP,
Kemudian yang berikutnya data pimpinan serta data penanggung jawabnya nanti serta data pekerja yang akan didaftarkan. Oke, berarti cukup menyiapkan NIB, NPWP, data pimpinan dan PIC badan usaha dan juga data pekerja. Ya, ini yang dilakukan tentunya yang perlu disiapkan oleh badan usahanya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian kalau sebagai seorang pekerjanya sendiri, ini Pak Budi, kadang-kadang kan ada yang gajinya include dengan BPJS-nya, begitu ya. Ada yang di luar dari gaji nih Pak. Kalau boleh diinfokan juga, kira-kira kalau untuk seorang pekerja, kalau misalnya mereka mau ikut BPJS, itu iurannya harus berapa sih Pak kira-kira? Oke, untuk iuran bagi segmen pekerja ini agak sedikit berbeda ya dengan PBPU atau pekerja bukan penerima upah yang bayar setiap bulan. Nah, itu hitungannya persentase dari upah yang dilaporkan. Nah, persentasenya itu sebesar 5% dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap yang mereka terima. Nah, dari 5% ini nggak semua pekerja itu yang menanggung, tapi dibagi 4%-nya dari pemberi kerjanya, 1%-nya baru dari pekerjanya. Jadi misalkan gaji pokoknya sekitar 4.600.000, kemudian dia ada tunjangan tetap sekitar 300-an sehingga total gajinya 5 juta. Nah, kan total iurannya adalah 250.000, di mana 200.000-nya dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan dan 1%-nya yang 50.000 baru dipotong dari gaji mereka. Gitu. Oke, berarti sudah ada ketentuannya ya Pak ya, mengikuti dengan jumlah gaji yang kita terima ya. Jadi tidak rata gitu ya antara satu pekerja dengan pekerja lainnya ya. Tadi berarti sebesar 5% begitu ya Pak dari upah yang diterima. Baik. Kemudian Pak Budi, siapa saja sih yang sebetulnya jadi tanggungan pekerja nih Pak? Ya, baik, kalau sudah terdaftar sebagai peserta di program JKN ini, pekerja itu dapat menanggung kalau memang mereka sudah berkeluarga, itu bisa menanggung pasangannya, suami atau istri yang sah, di mana suami atau istri yang sah ini juga belum bekerja ya. Karena kalau bekerja pasti dia didaftarkan oleh tempat kerjanya masing-masing. Kemudian dia bisa menanggung anaknya sebanyak 3 orang sesuai dengan urutan kelahiran. Jadi totalnya 5 orang, di mana mereka yang harus membayarnya itu 1% tadi. Jadi yang hanya dikenakan iuran itu hanya pekerjanya saja. Jadi dia boleh menanggung pasangan dan 3 orang anaknya. Itu. Kemudian untuk anak kita juga ada ketentuan itu maksimal di umur 21 tahun atau jika memang masih menempuh pendidikan formal, kuliah dan sebagainya itu bisa sampai umur 25 tahun. Itu batasannya. Oke, berarti tadi jumlah tertanggung itu bisa anak dan juga istri begitu ya Pak ya, kalau memang di suami. Tapi kalau yang istri misalnya yang bekerja? Nah, itu sama kita. Jadi kalau istri yang bekerja dan suaminya tidak bekerja itu bisa ditanggung oleh istri. Jadi tidak ada pembeda. Jadi istri boleh menanggung suaminya dan suami pun juga sama kalau istrinya tidak bekerja. Oke, baik, berarti yang tertanggung itu tetap harus bayar juga kan ya Pak ya, BPJS Kesehatan ya kan Pak? Yang dipotong iuran hanya untuk si pekerjanya aja Mbak, yang 1% tadi. Inilah kelebihan untuk dari segmen pekerja. Jadi yang dipotong hanya si pekerja, dia untuk anggota keluarganya itu tidak dipotong lagi iurannya. Jadi iurannya 0. Ini perbedaannya dengan peserta mandiri atau yang PBPU itu kan masing-masing orang membayar per bulannya, dihitung per orangnya. Kalau segmen pekerja dia hanya yang dipotong iurannya itu dari gaji hanya untuk perhitungan si pekerjanya saja. Oke, nah tapi ada batas usia anak nggak Pak? Untuk anak yang dapat ditanggung itu maksimal 21 tahun tadi Mbak. Kemudian kalau memang masih menempuh pendidikan formal itu bisa sampai umur 25 tahun. Oh gitu, bahkan bisa sampai 25 tahun. Ya benar, jika masih menempuh pendidikan formal seperti kuliah gitu bisa. Nanti tinggal melaporkan setiap tahunnya bahwa memang anak tersebut masih kuliah. Misalnya dengan surat keterangan kuliahnya atau bukti bayar kuliahnya tadi. Itu harus dilaporin kemana nih Pak? Nah, di badan usaha atau pekerja itu HRD atau PIC-nya tadi kita bekali dengan aplikasi namanya Elektronik Data Badan Usaha.
pelaporannya kita semuanya sudah online, termasuk pelaporan yang anak kuliah tadi, pelaporan karyawan baru, karyawan yang nonaktif atau sudah tidak bekerja itu melalui aplikasi semua. Oh, jadi malah kita yang harus ini ya berkomunikasi dengan HR-nya di perusahaan tersebut ya, karena dia yang bisa membantu ya. Ya benar, karena sifatnya kolektif tadi, jadi ditunjuklah PIC atau penanggung jawab data. Jadi setiap ada pelaporan perubahan data, jadi karyawan itu dapat berkoordinasi dengan PIC atau HRD-nya tadi. Oke, tapi Pak kalau misalnya tadi sudah 21 tahun sebetulnya bisa juga kalau si anak tersebut akhirnya mandiri nih. Bisa? Bisa. Jadi kalau memang dia setelah umur 21 tahun kemudian tidak kuliah, tidak menempuh pendidikan formal, untuk mengaktifkan kepesertaannya itu bisa melalui kepesertaan mandiri tadi. Nanti pelaporannya yang bersangkutan bisa melalui aplikasi mobile JKN atau memang melalui layanan di BPJS Kesehatan kan juga ada layanan Pandawa, pelaksanaan administrasi melalui WhatsApp. Oke, berarti harus info lagi nggak ke HRD-nya nih Pak? Kalau misalnya sudah tidak lanjut gitu misalnya, atau memang kayak kita udah bisa langsung ngurus aja? Oke, jadi di sistem kami ketika dia berumur 21 tahun itu sudah otomatis nonaktif. Jadi tinggal kitanya sendiri nih kalau memang mau mengaktifkan lagi, jadi si anak yang 21 tahun tersebut tinggal melapor ke BPJS Kesehatan. Oke, baik, sudah jelas ya ada tolan ya. Oke, nah kemudian selanjutnya Pak Budi, kira-kira kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri gitu ya, ini hak kelas kali ya, kelas mungkin di saat di pelayanannya begitu ya, kira-kira berapa sih yang didapetin sebagai pekerja baik swasta maupun pegawai negeri Pak? Baik, di BPJS Kesehatan itu ada 3 kelas sebenarnya Mbak, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, hak kelas rawat ini kalau khusus untuk pekerja penerima upah itu hanya ada 2, untuk dapatkan hak kelas 1 dan hak kelas 2. Di mana perhitungannya ini juga dari upah yang dilaporkan tadi. Kalau upahnya di atas 4 juta, itu dia dapat hak kelas 1, termasuk dari anggota keluarganya juga. Tapi kalau upahnya di bawah 4 juta ke bawah, itu dia dapat hak kelasnya hak kelas 2. Gitu. Nah, kalau di Kabupaten Tangerang kan UMK, upah minimum kabupatennya kan udah di atas 4 juta, sekitar 4.600.000. Jadi semua pekerja di Kabupaten Tangerang ini dapat hak kelasnya hak kelas 1. Oh, seperti itu. Baik. Jadi di Kabupaten Tangerang karena mayoritas begitu ya Pak, UMK-nya sudah di atas 4 juta begitu ya. Jadi rata-rata memang sudah mendapatkan kelas 1. Tapi kalau ada yang misalnya di rumah sakitnya tiba-tiba mendapatkan kelas 2 atau 3 mungkin karena sangat banyak mungkin yang mau masuk ke rumah sakit. Apakah itu bisa dilaporkan juga nih Pak atau seperti apa? Ya, kalau memang kita saat pelayanan itu tidak mendapatkan hak kelas sesuai dengan hak kelas rawat kita, itu kita bisa ke BPJS 1 tadi Mbak untuk melaporkan agar dibantu dikoordinasikan. Nanti apakah memang kelasnya penuh atau memang memungkinkan untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Oke, kita bisa tahu kelas kita itu 1, 2, 3 dari mana Pak? Nah, melalui aplikasi mobile JKN itu akan terdapat data kita, hak kelas berapa yang kita terima. Di sana akan dicantumkan kelasnya. Kalau memang upah kita di atas 4 juta tadi, maka kita akan mendapatkan hak kelas 1. Kalau upahnya di bawah 4 juta, itu akan kita dapatkan haknya di kelas 2. Tapi karena memang seperti yang saya infokan tadi, karena memang UMK di Kabupaten Tangerang itu udah di atas 4 juta, berarti mayoritas pekerja di Kabupaten Tangerang ini dapat hak kelas 1. Oke, baik. Jadi pentingnya download aplikasi mobile JKN. Oke, Pak Budi. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan terakhir nih. Gimana kalau misalnya suami istri sama-sama bekerja, baik di badan usaha yang beda ataupun di badan usaha yang sama, apakah keduanya harus tetap daftar sebagai peserta atau salah satu aja Pak? Silakan. Oke, terkait dengan suami istri yang bekerja, jadi karena memang mereka itu sama-sama memiliki penghasilan dan bekerja kepada pemberi kerjanya, jadi masing-masingnya harus terdaftar sebagai peserta dan membayar iuran. Jadi tidak bisa saling menanggung. Ini sebenarnya juga prinsip gotong royong, Mbak, karena memang memiliki penghasilan yang lebih. Dalam satu keluarga memiliki 2 penghasilan, ya masing-masingnya itu membayar iuran. Nah, jika memang ditemukan nih misalnya
istrinya bekerja di wilayah Jawa Timur gitu, di mana upahnya di bawah 4 juta kan dapat hak kelas 2. Betul. Sedangkan suaminya misalnya di Kabupaten Tangerang kelas 1, itu sesuai dengan ketentuannya itu boleh mendapatkan hak pelayanan di kelas yang sama. Jadi di sama-sama kelas 1. Jadi meskipun istrinya membayar iuran di kelas 2, karena dalam satu keluarga ini ada yang satu kelasnya lebih tinggi, jadi dapat mendapatkan hak kelas rawatnya yang lebih tinggi, yaitu di kelas 1 tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Dan mungkin pagi hari ini boleh disampaikan nih Pak Budi kalimat penutup nih untuk Handai Taulan semua. Silakan Pak. Baik, dengan sudah kita sampaikan terkait dengan benefit, kewajiban kita sebagai pekerja, kita harus aware nih, apakah kita telah dipenuhi belum hak kita oleh pemberi kerja. Jika belum, kita dapat menyampaikan kepada pemberi kerja atau kepada perusahaan tempat kita bekerja. Dan jika memang masih belum dipenuhi juga hak kita, kita dapat melapor ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Novrianto selaku Staff Relationship Officer yang pada pagi hari ini Handai Taulan sudah menyampaikan dengan jelas bagaimana JKN betul-betul hadir untuk pekerja, begitu ya. Jadi jangan segan-segan untuk Anda yang mungkin merasa tidak puas nih dengan BPJS gitu ya, untuk menyampaikan langsung, bisa lewat tadi Pandawa, atau mungkin kalau Handai Taulan yang sedang ada di rumah sakit boleh disampaikan ke BPJS 1, begitu ya Pak Budi, ya, atau juga mungkin Handai Taulan tadi bisa dibantu oleh pihak BPJS di kantor BPJS langsung, seperti itu. Kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Pak Budi Novrianto sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini di program Suara Bupati dan Parlementaria. Dan tentunya Handai Taulan 2 jam sudah kami menemani Anda dalam program Suara Bupati dan Parlementaria. Saya Gia Cynthia pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.